Tuh kemarin ngobrolin soal purpose in your life ya, purpose in your life, bahwa seperti apa namanya Musa yang 120 tahun umurnya gitulah ya dipakai Tuhan. Dan aku juga terus meneruskan apa namanya, kadang memang aku seru kalau misalnya terus mengasah ya sebenarnya pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang satu topik yang kemarin aku bilangin. Aku udah mulai dari the enemy ya kan. The enemy itu adalah ngobrolin soal dari awal penciptaan dunia ya ada gitu ya, bahwa ada satu oknum yaitu iblis sendiri yang nggak senang gitu ya dengan keberadaan manusia. Dan kita tahu sebenarnya apa tujuan utama daripada iblis ada di Taman Eden itu apa? Pertama, tujuan pertamanya kan memang karena apa? Ya maksudnya kalau kalian baca di Kejadian 3, sebenarnya topik utama yang paling pertama itu apa? Coba kita buka dulu Kejadian 3 ya. Kejadian 3. Jadi teman-teman Yud, kalau misalnya ini ngobrolin tentang manusia jatuh dalam dosa itu Kejadian, dan kita juga ngobrol-ngobrol masih dalam Kejadian, kalau masih di apa namanya masih nginget apa, masih ngikutin bacaan yang ada di Yud punya grup itu udah di Kejadian 19-an kali ya kan. Jadi dari awal permulaan dunia dijadikan di 6 hari, Allah beristirahat 7 hari, terus ada riwayat tentang menciptakan manusia gitu loh. Maksudnya kalian terus belajar tentang firman Tuhan, kalian tahu dari awal sampai akhirnya gitu ya. Nah, tibalah setelah semuanya udah terjadi, ayat yang pertama, yang kedua aja langsung deh. Yang pertama deh, nggak apa-apa deh, langsung deh yang pertama. 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Itu pertama, ada satu fakta yang sebenarnya bukan fakta, maksudnya satu informasi yang dikasih sama iblis kepada Hawa, mengatakan apa? Tentulah semua apa di situ? Semua pohon, bukan pohon yang dimakan ya, buahnya, maksudnya pohon menghasilkan buahnya itu dia bilang apa? Jangan, berarti semua jangan. Ketemu pohon duren jangan dimakan, ketemu pohon apapun jangan gitu loh. Bener nggak? Ya, ini informasi ini bener nggak? Informasi bahwa iblis mengatakan sama perempuan itu, semua pohon yang ada dalam taman ini, taman kota ini, taman kota 1 ya, Taman Eden ya, di Taman Eden ini semua pohon yang ada buahnya jangan kamu makan. Begitu bukan? Begitu nggak sih gitu kan? Dites tuh. Terus ayat yang kedua lanjut. Lalu perempuan bilang sama ular, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Berarti apa? Tadi statement yang pertama apa? Bahwa iblis mengatakan apa tadi? Di dalam semua taman di dalam taman ini, semua pohonnya, semua buahnya jangan kamu makan. Tetapi Hawa bilang boleh kok. Jadi artinya apa yang pertama? Ya ngetes kan? Ngetes nih, apakah tahu nggak sih sebenarnya perintah Tuhan, bahwa perintah Tuhan apa? Boleh dimakan semuanya. Lanjutnya apa? Nah, tapi ya kan, tapinya ada, yaitu apa? Yang ada di tengah-tengah, yaitu Allah berfirman jangan kamu makan, atau diraba aja, diterawang, diapain lah pokoknya diterawang, di semuanya enak nih semuanya nih. Itu juga nggak boleh gitu loh. Jadi istilahnya apa? Deket-deket aja, ya jangan gitu. Kalau udah deket-deket ya pasti kan, kalau udah deket-deket pengennya apa? Biasa kan kalau apa nih, nggak enak terbilang sama cewek-cewek lagi. Biasa kan lihat barang gitu kan, lihat barang bagus ya gitu ya. Lihat-lihat gitu kan di mall gitu kan. Kan pertama kan lihat-lihat dulu kan, mendekat, bagus barangnya.
raba-raba ya kan, raba-raba dulu, lihat-lihat lama-lama. Nah tapi ini benar-benar Tuhan bilang diraba aja nggak boleh. Apa? Karena apa? Akibatnya apa? Nanti kamu mati. Loh, kok bisa makan buah doang mati gitu loh? Make sense gak? Orang makan buah mati, bener gak mati? Hah? Kenyataannya waktu Adam dan Hawa khususnya, iya Hawa duluan, Hawa dan Adam makan buah itu mati gak mereka? Enggak. Tapi Allah bilang, nanti kamu mati kalau kamu makan buah itu. Jadi siapa yang bohong? Tuhan bilang, yang di tengah-tengah jangan kamu makan atau jangan kamu raba, ya kan? Kalau enggak apa tadi? Apa? Nanti kamu mati. Kejadiannya kan di sini kan nanti dia apa? Dimakan kan? Ya kan ceritanya ini bakal dia apa? Dimakan kan? Pas dimakan mati gak? Jadi siapa yang bohong? Itu Tuhan bilang nanti kamu mati. Lanjut. Ya, habis mati. Nah, habis itu ular berkata lagi kepada perempuan itu, apa bilangnya? Sekali kamu gak bakal mati. Tuh, si iblis malah mengkonfirm, enggak. Kalau lu makan buah itu, lu gak bakal mati. Jadi sebenarnya yang perkataan Tuhan atau perkataan iblis yang benar? Kalau waktu makan buah itu mati apa enggak? Enggak mati kan? Mati gak sih? Hah? Loh kan Tuhan bilang kalau dimakan mati. Loh iya, makanya kita ngobrolin mati. Makanya jangan ngobrolin mati, pokoknya mati ini adalah mati gitu loh, ya mati gitu loh. Kalau misalnya nanti kita ngobrolin secara apa namanya, ngomongin mati secara fisik lah, secara jasmani atau apa tadi, secara apa? Mati secara apa? Ya tapi secara fisik nggak mati kan? Nggak kan? Iya kan? Berarti kan nggak kejadian dong matinya dong. Iya makanya jadi bingung, makanya kalau nanti ngobrolin soal mati apa dulu, yang penting mati, pokoknya mati. Orang kalau baru dalam hal ini kan manusia baru diciptakan ya, pengertian dia tentang mati itu ya mati ya gimana dong, dan juga belum pernah mengalami kematian kan, belum ada manusia yang dalam zaman itu mengalami kematian ya. Hah? Nah, bukan. ya itu yang maksudnya aku yang sekarang pengen kita maksudnya mencerna, maksudnya kok Tuhan bohong sih, makanya itu loh serunya belajar Alkitab tuh begitu loh. Oh kok bisa Tuhan bohong ya? Makanya pengertiannya tuh di situ nanti, makanya kenapa pengertian mati ini benar-benar mati kak? Ya tapi kan orang ngobrolin mati apa sih? Kalau kita sekarang dia mati, ayam itu mati. Apapun lah kita ngobrolin soal mati itu apa? Iya kan, mati kan, nggak bisa gerak lagi kan, dia maksudnya nggak ada napasnya lagi. Mati ya secara harafiah mati itu adalah kehidupan yang berakhir gitu. Lalu lanjut, kamu tidak akan mati gitu. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu, nah ini ya fakta lain ya, bahwa matamu terbuka, kamu akan menjadi Allah dan tentang yang tahu tentang yang baik dan jahat. Jadi awal dari perjalanan manusia ya sebenarnya perkataan Tuhan gini loh, dalam Alkitab perkataan Tuhan tuh ya dan amin ya dan amin. Itu jadi nggak pernah bakal bisa kita sangkal bahwa perkataan Tuhan bahwa kejadian manusia bakal mati itu benar gitu. Tetapi faktanya waktu manusia waktu memakan buah itu nggak mati, nah itu adalah salah satu persoalan soal masalah perkataan Tuhan ini nanti kita ngobrolin lagi kapan-kapan. Tapi kematian itu menjadi kepastian gitu loh. Sebenarnya kalau dijelasin paling gampang adalah waktu manusia makan buah itu, hak untuk memakan buah kehidupan kan jadinya apa? Hak untuk memakan buah pohon kehidupan diapain dah? Buah kehidupan tahu kan yang di sampingnya salah satunya yaitu membuat dia jadi kekal. Jadi sebenarnya pohon itulah yang membuat manusia itu yang bakal menjadi kekal. Keadaan kita sebenarnya bakal mati, tetapi kalau dengan ada pohon yang satu lagi yang dinamakan pohon kehidupan, itu kita bakal kekal. Makanya abis dia makan itu kita diusir, manusia diusir supaya jangan makan pohon yang satu lagi. Kalau enggak kita jadi apa? Kekal, abadi gitu loh. Jadi sebenarnya memang kita nih makhluk yang ciptaan karena dia tahu kita ini terbuat dari apa? Iya kan? Dari penciptaan pertama
bahwa kita diciptakan sebagai apa? Dari debu dan tanah. Dia tahu ini bahannya bakal mati. Ini mati gitu. Jadi kalau pas waktu dimakan pasti kamu makan mati, kepastian akan kematian itu menjadi kepastian, maksudnya benar-benar mati. Sebelumnya emang hidup ini bakal mati. Tetapi karena kalau dalam ketaatan waktu kita taat sama Tuhan, kita berhak untuk memakan pohon kehidupan itu. Artinya bisa mati nggak? Waktu kita makan pohon buah kehidupan itu, artinya apa? Harusnya kita nggak bakal mati. Tetapi karena kita memakan buah yang salah satu tadi yang bakal bilang kita mati, pohon kehidupan yang tadi di cancel. Artinya apa? Dijaga kan, nggak bisa dimakan sama kita. Ya bahkan bener dong, kita bakal mati kan. Sebenarnya begitu, maksudnya kematian. Ya ini yang aku maksudnya aku, oh iya ya, kematian nggak mati, iya nggak mati. Tetapi maksudnya kematian itu menjadi kepastian. Sebelumnya kematian itu adalah apa? Sesuatu yang nggak pasti. Karena apa? Ada pohon buah kehidupan. Ya kan? Tetapi setelah kita berdosa, pohon itu dia apa? Dijaga. Kita diusir. Manusia diusir dari Taman Eden untuk pergi ke tempat lain dan itu dijaga. Ya makanya ada tuh teori di mana ya itu sekarang pohonnya ada di mana gitu loh. Ya kan kalau dicari seru dong ya. Wih, jadi abadi kita, nggak mati-mati. Kira-kira di mana pohonnya? Ya kan pohon itu. Hah? Seru nggak kalau kita cari pohon itu? Itu pohon benar-benar. Dan itu ya memang dalam Alkitab nanti di apa namanya muncul lagi pohon itu di langit dan bumi yang baru gitu. Itu maksud aku. Jadi dari awal aku mau ngobrolin soal sosok ini karena apa ya tadi apa namanya kita ngerti. Yang kedua aku bilang soal apa? Soal Yudas dan Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot itu adalah Alkitab bilang apa? Murid yang apa? Murid yang berasal dari mana? Murid yang berasal dari iblis. Kalau kalian baca Yohanes 5, yang namanya Yudas adalah apa? Muridnya iblis. Jadi Tuhan Yesus memilih iblis untuk menjadi muridnya. Dan aku bilang ya kan, selama perjalanan dia 3,5 tahun dengan Tuhan Yesus apa aja, melihat orang semua mujizat udah pernah dia liatin, orang yang lumpuh berjalan, apalagi yang mati udah 4 hari bisa bangkit lagi. Tetapi apa yang dilakukan sama Yudas, dia nggak mau berubah di dalam kehidupannya, dia nggak mau sama sekali berubah sampai akhirnya dia dibisikin lagi. Dia di mana? Di perjamuan terakhir dia dibisikin sama iblis. Oke, sekarang waktunya untuk mengkhianati Tuhan. Pergi kemana? Ke tua-tua untuk dapat duit untuk kita kapan harus diserahkan. Dan akhirnya apa? Dari iblis bersama Tuhan 3,5 tahun. Akhirnya apa? Akhirnya juga menjadi iblis juga. Itu yang aku pengen bilang, bahwa Yudas Iskariot mengawali maksudnya bersekutu dengan Tuhan sebagai iblis dan berakhir sebagai apa? Iblis. Karena apa dia? Dari iblis ke iblis karena dia apa? Karena dia nggak mau berubah. Setelah dia melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan, setelah dia mendengar semua firman yang Tuhan sudah sediakan, semua perumpamaan, ya aku udah bilang kalian mendengarnya melalui hamba-hamba Tuhan di sini loh. Tapi Yudas, aku udah bilang apa? Mendengar langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri semua firman-firmannya. Apa? Firman tentang apapun dia dengar langsung. Tentang badai yang apa? Yang diredakan. Dia lihat langsung semua mujizat itu. Aku bilang waktu itu, siapa yang di sini udah pernah lihat mujizat? Iya, nggak semua orang pernah melihat mujizat, tetapi ini orang mengalami semua itu. Yang berapa? Roti 5, 2 ikan jadi banyak, bisa ngasih makan. Apapun, semua mujizat di dalam Alkitab itu udah disaksikan sama Yudas. Tetapi apa? Akhir hidupnya dia nggak pernah berubah. Dia nggak mau berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus karena dia iblis. Iblis dari awal iblis nggak mau berubah menjadi iblis. Dan dia juga apa? Orang yang apa? Yang nggak ya maksudnya benar-benar yang nggak sepenuh hati dalam melayani Tuhan. Terbukti dari mana waktu itu ceritanya? Waktu ada Maria mengasih minyak kepada Yesus untuk diurapi, terus dia bilang apa? Buat apa pemborosan itu? Itu kan bisa kita kasih orang miskin. Jadi penyembahan bagi
bagi apa namanya, bagi yang namanya Yudas Iskariot itu sebagai apa? Ya sebagai hal yang nggak terlalu, ya terlalu apa ya namanya, ya nggak perlu segitu-segitunya amat lah. Ya aku bilang kemarin berapa dinar harganya, sekitar setahun, gaji setahun dari orang itu diberikan kepada Tuhan Yesus untuk menjadi apa namanya persembahan pada Tuhan Yesus. Dan apa namanya, ya gitu, boros amat sih sama Tuhan, ngapain. Dan kita juga tahu terakhir apa, Yudas digantikan oleh orang lain. Dan itu kalian bisa refresh lagi deh, karena ya aku merasa bahwa kehidupan Yudas adalah apa ya, representasi daripada kehidupan yang gimana ya, orang Kristen bisa sampai begitu. Aku pikir ada jalan yang salah gitu ya, dia dipanggil dengan iblisnya gitu ya, berakhir dengan iblis juga. Nah, di dalam perjanjian baru kita juga ketemukan gitu contoh-contoh di mana ya the enemy tadi aku bilang berusaha untuk terus menjauhkan kita daripada Tuhan gitu loh. Dan pelajarannya mungkin ada 1-2, kita lihat dulu ke Kisah Para Rasul. Ada 2 kejadian aja, ada 2 hal yang bisa kita lihat, kita pelajari hari ini. Nah, yang aku suka adalah Kisah Para Rasul 5 gitu ya, ayat 1 sampai 11. Itu ada suami istri namanya Ananias dan Safira. Ya, kita bisa baca dari ayat yang pertama. Nah, kita teman-teman youth bisa lihat nih apa yang terjadi dengan suami istri ini. Ada seorang yang lain bernama Ananias beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi dalam hal ini ya istilahnya dunia gereja mula-mula, orang tuh benar-benar pengen memberikan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin gitu. Benar-benar rasa berbaginya tuh apa namanya tinggi gitu ya. Sampai dia jual tuh. Dia jual apa? Tanah. Di mana nih? Tanah di mana? Tanah di mana? tanah dekat tanah rumahnya lah ya. Dekat, punya sebidang tanah, lalu apa? Dijual ya terus. Menjual, habis dijual dengan setahu istrinya ia menahan. Menahan artinya apa? Ya kan jangan kasih kan, harusnya jangan dikasih berapa, misalnya nih tanah berapa harganya, berapa, dikit banget, 1 miliar lah ya, 1 miliar, ditahan sebagian, dikasih lah penjualannya itu, sama PNT itu, tuh, diletakkan kepada kaki Rasul itu 500 juta, ya kan, 500 juta rupiah, diletakkan, terus lanjut, tetapi Petrus berkata nih, loh Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ini balik lagi tuh, aku pengen banget teman-teman notice banget seperti Yudas juga hatinya dikuasai oleh iblis gitu loh. Jadi zaman daripada gereja mula-mula, orang tuh bener-bener tiap hari istilahnya kebaktian, bener-bener hype-nya tuh bener-bener ya bener-bener kekristenan baru lahir gitu ya, dalam artian banyak orang baru bertobat, semua orang tuh tiap malam tuh ya tadi kebaktian, ada persekutuan, berdoa bersama-sama gitu loh. Hype-nya tuh bener-bener lagi Roh Kudus tuh bekerja dengan luar biasa gitu loh. Banyak kesembuhan, banyak pembagian tadi berkat-berkat, semuanya terpenuhi kebutuhan kita semua. Tapi orang ini yang namanya yang lagi hype tadi di gereja gitu loh, bener-bener mengasihi Tuhan, tiba-tiba apa? Hatinya apa? Dikuasai iblis gitu loh. Orang yang benar-benar kita lagi benar-benar lagi mengalami revival, kemenangan KKR gitu loh, momentumnya tuh lagi bagus gitu, bahwa Tuhan bekerja luar biasa di Yerusalem, banyak orang bertobat. Pada hari pertama mereka di loteng Yerusalem itu ada berapa? 3.000 orang pertama bertobat, lalu ditambahkan lagi 5.000, jadi tambah lama tambah banyak gitu loh jemaatnya ya, tanpa buka cabang loh, ini masih di Yerusalem, masih di cabangnya masih di satu tempat gitu. Tiba-tiba ada yang namanya lagi ikutan tren gitu, ih dia kok jual, aku juga jual lah, gue jual nih harta gue nih, ya harusnya dia ya begitu, kalau sepenuh hati dia kasih semua, tetapi dengan sepengetahuan itu kita bilang aja ini harganya 500 juta, padahal harganya berapa? 1 M ya kan, kita
Ya jaga-jaga lah, namanya juga keluarga, masa nggak punya cadangan keuangan gitu loh. Itu loh, ada hal yang Ananias nggak tahu. Petrus berkata begitu, mengapa hatimu dikuasai iblis? Belum tadi, belum ya kan? Masih belum habis aku ngobrolnya. Apa namanya tadi sebelumnya? Tri. Nah kan? Ya, tri. 3. Tilu. Berapa? Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Ya, itu tuh. Nah, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil dari penjualan tanah itu. Jadi apa yang di situ yang nggak disenengin sama Petrus? Karena apa? Mendustai apa? Roh Kudus, mendustai, ngebohongin Tuhan. Orang yang lagi di dalam gereja bener-bener hype tentang KKR, tiba-tiba kenapa hatinya bisa dikuasai oleh iblis, tiba-tiba jadi jahat gitu loh. Dan Tuhan nggak mau dibohongin. Lalu apa yang terjadi? Lanjut. 4, bisa 4 lama. Nih sebenarnya kan gini ya, selama di tanah lu nggak jual, ya kan dia bilang gitu ya. Ini kan punya lu semuanya. Nah kalaupun dijual juga ya udah, kalau lu mau ngasih ya udah, nggak usah kasih. Ngapain lu segala ngasih tapi ya gitulah, cuman sebagian lu tahan lagi gitu loh. Terus mengapa lu ngerencanain perbuatan ini gitu loh? Ini perbuatan tuh bener-bener, dan engkau bukan mendustai manusia loh. Wah kan ini buat gereja ya. Ternyata apa yang kita kasih ke gereja ternyata buat siapa? Buat siapa? Lu nggak mendustai orang-orang di sini, bukan manusia yang lu dustain, tetapi Allah. Lu bohongin Tuhan. Lanjut lagi, habis bohongin Tuhan apa? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Nah itu apa namanya? Namanya putuslah nyawanya itu apa tadi? Mati tuh. Itu yang disebut mati, itu adalah putus nyawa lo. Apa arti putus nyawa? Mati. Kira-kira bisa bayangin nggak? Baru ngedengar tadi Petrus lagi ngomong, kenapa kamu mendustai? Nah orang tuh mati langsung. Ya kita tahu orang pingsan ya, orang pingsan gimana ya? Zrek, langsung aja tiba-tiba kok bisa gitu langsung. Ya aku kalau ngelihat perikop ini agak gentar ya, maksudnya kok bisa begini ya, kok galak banget gitu, ngeri banget, tiba-tiba cuman bohong dikit, kenapa langsung tewas gitu loh, kayaknya warning banget sama Tuhan yang ini gitu, kayaknya woset deh, baru gitu langsung tewas gitu, maka sangat ketakutan semua orang, ya iyalah gila, orang ngomong cuma gitu langsung tewas di depan, langsung gubrak gitu. Lanjut lagi. Nah langsung YOC datang. Beberapa orang muda, weh siap-siap di sini ya, berani nggak ngangkat mayat ini orang? Beberapa ini pelayanan COC nih. YOC salah satunya nanti ini nih, beberapa orang muda tuh, waduh harus bisa ngapanin tuh. Ngapanin? Padahal belum dimandiin ya, orang seberang mah dimandiin dulu ya, habis dimandiin tuh langsung tuh, diusung tuh. Kalau misalnya kita lihat ya dulu gitu juga ya, kayak di sekarang ya lagi langsung kuburannya penuh air. Ajab. Keluar dan pergi menguburnya, udah satu orang jackpot masuk. Oke lanjut. Nah 3 jam lah, ini bakal lucu banget nih. Habis itu 3 jam datang istrinya, kuculuk datang pulang. Pak Ananias, Bapak Ananias, mana kau? Gitu kan. Tapi yang nggak tahu apa yang udah telah terjadi. Wah gila, emang dulu mungkin nggak ada internet sih ya. Lagi jadi nggak cepat ininya, 3 jam kan sekarang udah cepet itu, bisa langsung penyebaran informasi cepet banget. Masih nyari-nyari kan. Terus apa? Ayat yang selanjutnya 30 lagi. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah ini kamu jual. Berapa tadi? 1 M kan?
bener, nah gitu kan. Terus berarti Petrus masih di situ ya, nongkrong aja di situ, nungguin aja mana nih satu lagi nih. Mengapa kamu berdua sepakat mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Belum mati loh ini orang, tapi langsung dibilang itu udah nunggu tuh orang di depan buat ngusung lu. Buat ngusung gimana maksudnya, mau ngusung ngapain? Buat ngusung lu masuk ke sebelah, ya nggak tahu nih di sebelah nggak nih, ya sebelahan lah ya, mudah-mudahan di sebelah suaminya tadi ya, itu dia. Dan yang selanjutnya apa? Lalu tiba-tiba yaudah rebah aja langsung, ini istri Safira, zbret, mati lagi. Habis itu apa? Pelayanan lagi kita, ya kan? Pelayanan lagi, baru 3 jam yang lalu kita nguburin itu bapak, datang lagi pasien langsung, pelayanan lagi kita nih, langsung deh kubur langsung. Oh benar di samping ya, bener ya di samping suaminya, berarti ya goanya masih banyak lah, available, semua masih available. Nggak di sini kan susah ya, kecuali emang itulah ya. Di TPU ini susah, tapi ini enak bisa di sampingnya tuh. Wih, langsung dua sejoli ini menjadi Romeo and Juliet. Hore. Tepuk tangan. Jangan tepuk tangan, makanya harusnya kita takut kan, ya kan? Kita menjadi orang-orang Kristen gitu loh, dimana kita mencobai Tuhan, membohongi Tuhan, dan ya ini contoh daripada kasus mendustai Roh Kudus gitu ya, dan itunya mati. Dan satu lagi contohnya, kita ke anak-anak Skewa. Nah ini yang anak-anak Skewa itu kita buka Kisah Para Rasul 19, satu lagi udah ya kan, seru gitu loh kalau kalian baca Alkitab dengan cara kayak gitu, kita bisa ngelihat banyak angle-nya. Oh ternyata begini loh, pelajarannya tuh banyak banget yang bisa kita dapetin, bahkan cuman baca begitu aja gitu loh, kalian bisa dapetin banyak hal yang bisa kalian jadi diberkati gitu. Oke, ke ayat yang 13. Ini satu lagi contoh. Udah? Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru kepadanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Apa? Supaya apa? Lanjut. Mereka yang melakukan ini adalah 7 orang. Jadi apa? Ada orang kerasukan setan. Ini orang petantengan, sebenarnya nggak kenal Tuhan, nggak tahu Paulus lah. Pokoknya dia tahu Paulus tuh orang jago di situ karena baru ngetren, lagi trending topik, karena dia mendirikan satu kayak cara hidup yang baru gitu, yaitu cara hidup menjadi orang Kristen, ya kan? Nah di situ orang bingung gitu loh, kok dia bisa gitu loh? Karena apa? Sebelumnya itu sapu tangannya si yang namanya Paulus, sapu tangan ditaruh di orang sakit. Itu sembuh, sapu tangan. Nah kita apa yang bikin sembuh? Nggak ada gitu. Dia pakai sapu tangannya aja. Mungkin yang sapu tangan dulu gunanya buat apa sih? Iya kan, buat ngelap kan. Sapu tangan kan buat ngelap. Ngelap apa biasanya? Kalau aku sih bukan orang pakai sapu tangan ya, tapi biasanya buat apa ya? Ya buat ngeliat keringet kan. Kalau ada ingus-ingus dikit boleh nggak? Boleh lah ya kan? Ya itu bisa dipakai buat nyembuhin orang. Gokil gak sih? Cuman pakai sapu tangan banyak bakteri. Itu pakai keringetan, ya kan? Nih keringetan dilap, terus syuk dikit. Itu bisa nyembuhin. Nah itu ngetren kan. Wih gila, ada orang yang kayak bisa kayak gini. Nah ada orang yang namanya tadi 7 orang anak dari imam yang namanya apa? Skewa tadi. Nyoba, ada orang kerasukan. Satu orang, ya kan? Mereka anaknya ada berapa? Ada 7. Lalu dia praktek, kayaknya gampang, simsalabim aja. Demi nama Tuhan Yesus yang diberitakan sama Paulus, keluar. Pokoknya mantra lah, simsalabim, ya kan? Lanjut, ayat yang selanjutnya. Tetapi Rom itu menjawab setelah udah dibilang gitu ya, demi nama Tuhan. Kan kita gitu ya kalau di gereja ya. Pernah ada yang lihat orang kesurupan? Belum? Surupan apa? Roh apa? Cicak?
Pokoknya orang kesurupan ngerti lah ya, bukan dirinya lagi ya, sesuatu hal yang menguasai dirinya. Ya makanya memang sih kalau sering nonton film setan begitu ya, ngerti sedikit sih ya, nonton film-film setan, film-film yang sering dirasuk-rasuk gitu, dia menjadi bukan dirinya, ya kan? Ini orang praktek langsung, demi nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus, keluar kamu dari ini, satu orang itu kan, tetapi roh itu menjawab. Nah ini maksud aku nih, inilah yang aku pengen bagikan pada hari ini, yaitu Yesus aku kenal. Ini loh, si roh jahatnya bilang sama si 7 orang ini, anak ini dibilang, Yesus aku kenal, Paulus gua tahu, tapi lu siapa? Lu siapa? Who are you? Sampai kita pun dikenal kalau benar-benar orang-orang Tuhan gitu loh, orang-orang Kristus, orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan dikenal sama setan. Nama kita tahu, dia tahu nama kita siapa gitu loh, apa yang kita udah lakukan dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengusir dia gitu loh. Dan dia mengatakan, siapa lu? La elah, sok-sokan mengusir gua. Apa yang terjadi saat itu? Lanjut. Dan orang yang dirasuk tadi, yang satu orang tadi apa? Serang balik, menerpa mereka dan menggagahi mereka. Maksudnya wah, langsung diterkam semua, mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan apa? Dan luka-luka itu loh, hasil daripada orang yang pengen jago-jagoan untuk mengeluarkan setan daripada orang itu, tetapi dia nggak punya kuasa. Hasilnya apa? 7 orang, 1 lawan 7. 1 lawan 7, biasanya apa yang menang? Yang menang mana? 7, tapi yang satu nih dalamnya ada gitu loh. Ya maksud ya, berarti apa? Ada sesuatu kekuatan di luar kendali daripada orang itu yang membuat dia menjadi lebih daripada 7 orang. Dan 7 orang ini apa? Diapain sama dia? Diapain sama dia? Ditelanjangin. Habis itu diapain? Dihajar, luka-luka, lari, malu, mungkin jadi botak kali semua, jadi pokoknya abis gitu loh. Dan kita bisa belajar dari sini loh, bahwa ini the enemy ini benar-benar apa namanya, satu, dia kenal siapa yang harus dikenal gitu loh, dia tahu siapa kita gitu loh. Nah pelajarannya apa di sini sebenarnya? Pelajarannya dari sini, coba ada nggak yang ini terakhir, siapa yang ada pendapat? Kalau melihat dari yang pertama mungkin yang ini, waktu kita sebagai orang Kristen, kita sering sekali jadi orang yang ikut-ikutan aja. Kita ya ngelihat mungkin pendeta kita, Pak PNT kita mengatakan sesuatu hal, kita ya niru-niru aja gitu loh. Tetapi kuasa Tuhan itu nggak ada sebenarnya dalam diri kita. Dan iblis pun, setan pun masih mengenal kita bukan siapa-siapa di hadapan dia. Kita bukanlah orang yang mengenal Kristus, dia tahu ternyata loh, kita ini bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi teman-teman saat ini, ya aku berharap gimana ya, kalian mengenal Tuhan tuh bukan karena orang tua kalian lagi gitu loh, bukan karena siapa-siapa lagi, tapi kalian bisa ngerti Tuhan oleh karena kalian emang pengen kenal pribadi gitu loh. Emang kalian pengen banget mengenal sosok yang namanya Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kalian, sehingga ya aku jamin harusnya setan kenal kalian dan dia takut sama kalian gitu loh. Bukan jadi bilang siapa lu gitu loh, kagak takut gua sama lu, siapa lu, nggak ada pengaruhnya dalam hidup gua ini setan, malah gua bisa serang balik gitu loh. Jadi ya, intinya apa hari ini, jadi pengen banget dalam anak-anak Skewa itu, mereka melakukan sebagai ritual aja demi nama Tuhan Yesus. Ya bagus, demi nama Tuhan Yesus, keluar setan, keluar setan, keluar setan, nggak keluar ya kan. Ya karena tahu bahwa kuasa itu bukan karena diri kita, kuasa itu untuk menaklukkan the enemy, untuk mengusir musuh, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena pengenalan kita akan pada Yesus Kristus Tuhan. Dan setan pun tahu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya gitu. Ya maksudnya setan, semua malaikat tahu gua ini anak Tuhan gitu loh. Gua kenal Tuhan secara pribadi. Gua ini adalah orang-orang yang benar-benar ya pengen mengenal Tuhan secara pribadi, bukan karena tadi bapak gua siapa, mak gua siapa,
gue gereja di mana, tetapi keinginan itu pengen banget gitu loh. Dan kita tahu bahwa 7 lawan 1 tadi, ada satu dunia yang kalian tahu, di dalam dunia ini ada yang dinamanya apa? Dunia roh. Dunia roh itu bisa mengalahkan 7 orang daripada kita dengan 1 orang roh itu sendiri doang. Jadi ada satu peperangan yang begitu dahsyat di alam, ada frekuensi tertentu gitu. Ini sedang gencar-gencarnya gitu lah peperangan rohani ini. Karena tadi apa? Paulus bilang bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa udara ini. Semua yang ada di udara ini nih. Ya bukannya maksudnya ini sinyal handphone, bukan maksudnya ada banyak gitu penguasa-penguasa, yaitu iblis itu sendiri. Dan kita bisa lihat terakhir, untuk bisa mengalahkan setan, untuk bisa mengalahkan the enemy, bukan hal yang instan. Bukan tiba-tiba kita bisa mengusir dia secara gampangan, tetapi apa? Kalau dia merefer kepada Paulus tadi, gua kenal Paulus. Siapa Paulus? Paulus yang udah dipanggil Tuhan dari awal di Damsyik itu ya, udah menyiksa orang Kristen, terus dia jadi orang Kristen, ya maksudnya masuk lagi 3 tahun ke dalam padang gurun di mana dia harus belajar lagi tentang kekristenan. Kehidupannya tuh benar-benar layak untuk Tuhan menjadi berkuasa di dalam kehidupannya gitu. Jadi kalau teman-teman ingin terus mau mengenal Tuhan, ya itu bagus gitu loh. Jangan sampai kalian mengenal Tuhan oleh karena apa? Ya oleh karena yang orang tua kalian pengen kamu kesini gitu loh. Tapi keinginan kalian sendiri gitu loh, pengen mengenal Tuhan supaya kalian bisa dikenal oleh Tuhan sendiri, tetapi juga bangga waktu the enemy know bahwa kita adalah kenal kenal Tuhan itu sendiri, bukan kita nggak dikenal siapa-siapa gitu loh. Tapi jadi kalau kita dibilang who are you, I am apa? Jawabnya apa? Who are you? Ada yang friend of God? Ada lagi nggak yang lain? Who are you? Hah? Child of God ya kan? I'm child of God. Apa lagi? Hah? Iya, ini son of God, child of God, ya apalagi ini sama-samanya. Jadi itu loh hal-hal yang mau Tuhan pengen kita menjadi orang-orang percaya dan kita menjadi benar-benar anak-anak Allah, anak-anak terang di mana kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Coba C dulu C. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggallah indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau Tuhan,
teman-teman, tiada yang sembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku dan bawaku, amin Tuhan, lebih dekat, lebih dekat, dekat lagi padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapnya, indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya Tuhan, indahnya dekapan kasih-Mu. Teman-teman youth, saat ini kerinduan hamba, kerinduan buat teman-teman youth semua boleh terus pengen kenal Tuhan lagi, pengen dikenal Tuhan lagi, mengenal Dia lebih dalam lagi. Kerinduan itu ya Tuhan saat ini biarlah Kau curahkan, biarlah Kau beri roh yang ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Untuk terus Tuhan mau lebih lagi membaca firman-Mu, boleh lebih lagi Tuhan meluangkan waktu bersama-Mu dengan-Mu ya Yesus. Saat ini biarlah teman-teman Kau buka hati-Mu, berikan suara-Mu kepada Tuhan, janjikan, komitmenkan, Tuhan aku pengen lebih mendengar-Mu Tuhan, mengenal-Mu lebih lagi. Aku ingin dikenal oleh-Mu Tuhan, bahkan oleh musuh kami boleh dikenal karena kami adalah hamba Tuhan, kami adalah anak Allah, kami adalah teman daripada-Mu, sahabat-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan ingatlah setiap anak-anak-Mu, dekap kami, biarlah kami tinggal dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Dan saat ini biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terus berbicaralah dalam hati kami, untuk kami boleh berubah bukan seperti Yudas, berubah oleh pembaruan budi kami untuk menjadi lebih serupa lagi, segambar, menjadi sepikir, seperasaan seperti-Mu ya Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih, inilah firman-Mu, biarlah Kau materaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Abi Amos atas pemberitaan firman-Nya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Abi Amos. Oke, tiba saatnya sekarang kita akan menyiapkan untuk persembahan. Saya undang Kenny. Yuk, pimpin doa. Mari semua kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu dan orang yang telah Kau percaya untuk memberikan firman ini. Semoga bisa bermanfaat di kehidupan kita yang selanjutnya. Tiba saatnya pada hari ini kami ingin memberikan persembahan. Tolonglah agar berkatilah tangan yang memberi dan bisa bermanfaat bagi sesama hidup Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kota benteng perlindunganku, ya Allah yang gunung batu, Engkau yang mulia, hidup di surga, termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus.
Thank you teman-teman yang sudah melayani pada ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersukacita bersama mendengarkan pesan-Mu bagi kami. Hamba-Mu berdoa setiap benih firman yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah, menjadi bekal bagi setiap kami menjalani kehidupan kami ke depan, menjadi bekal kami meraih cita-cita kami, meraih impian kami yang Tuhan telah sediakan di depan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian malam hari ini melayani Engkau. Tuhan memberkati kehidupan mereka, menjagai, melindungi, buat semakin berlipat ganda apa yang telah mereka kerjakan, pelayanan mereka, memberkati semakin banyak orang. Jemaat yang terkasih, ibadah malam hari ini telah selesai. Sebelum pulang, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia takkan pernah habis dari Yesus Kristus. Penyertaan, tuntunan, pemeliharaan akan hadir dalam hidupmu. Masa mudamu sampai engkau dewasa, sampai putih rambutmu, percayalah engkau tak pernah ditinggalkan. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.